Pernah nggak sih kalian udah niat baca buku satu bab, tapi malah scroll TikTok 1 jam? Aku juga pernah kok. Tapi tenang, hari ini aku gak mau ngajak kalian buat scroll-scroll TikTok. Tapi mau mengajak kalian untuk menyelami satu buku yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama Gen Z. Yang berjudul Membaca di Era Digital, karya Wira Pratama dari ebook Ipusnas. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuda Satria Gumai, berasal dari SMA Negeri 1 Luiliang. Sekarang saya duduk di bangku kelas 10. Wira Pratama bilang, membaca digital itu memang membawa kemudahan yang luar biasa. Bayangin aja, dulu kita harus buka lembar demi lembar buku di perpustakaan. Sekarang cukup klik dan scroll di layar gadget. Semua informasi langsung muncul. Tapi katanya lagi, di balik kemudahan itu ada efek yang gak boleh diremehkan. Loh, emangnya main HP itu bahaya ya? Iya, kalau katanya kelamaan, mata bisa cepat lelah, bahkan sulit tidur. Wah, pantesan aku sering sulit tidur gara-gara baca chat, bukan buku. Nah, itu dia masalahnya. Maka dari itu, buku yang akan saya resensikan kali ini akan membahas hal itu dengan sangat menarik. Keuntungan membaca di era digital adalah kita bisa dapat informasi di mana saja dan kapan saja. Bahkan sambil rebahan, kita bisa membaca artikel, e-book, atau jurnal tanpa harus pergi ke perpustakaan. Bayangkan saja, dulu kita harus mencari waktu berjam-jam untuk satu referensi. Sekarang cukup dengan mengetik beberapa kata di layar pencarian. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi telah membuat literasi menjadi lebih inklusif dan cepat. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemudahan itu juga menyimpan tantangan. Membaca lewat layar ternyata punya resiko kesehatan. Jika postur tubuh salah, mata bisa cepat lelah, kepala pusing, bahkan berpengaruh pada nyenyaknya tidur. Faktanya, menurut penelitian dari Harvard Medical School, membaca di layar sebelum tidur bisa menunda produksi hormon melatonin yang membuat kita lebih sulit tidur nyenyak. Jadi, kebiasaan scroll-scroll sebelum tidur tidak sebaik yang kita kira. Tapi hebatnya, Wira nggak cuma mengeluh soal dampak negatif. Ia justru memberi solusi cerdas. Ia memperkenalkan dua teknik membaca penting di era digital, yakni skimming dan scanning. Teknik skimming itu seperti menyapu pandangan dengan membaca cepat untuk menangkap ide utama. Misalnya, kalau kamu pengen tahu inti berita, cukup baca bagian awal, tengah, dan akhir saja. Sedangkan scanning itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kita fokus mencari informasi tertentu seperti angka, nama, maupun data. Menariknya, dua teknik ini tidak hanya membuat kita dapat membaca lebih efisien, tapi juga lebih kritis. Kita belajar memilah informasi yang lebih penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Dalam konteks literasi digital, kemampuan ini sangatlah penting. Wira menekankan pembaca digital bukan hanya harus cepat, tapi juga harus kritis. Soalnya dunia internet tuh penuh banget dengan hoax dan informasi yang menyesatkan. Jadi kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa kita jadi korban scroll buta, bukan scroll bermakna. Selain memberikan tips membaca, buku ini juga menyentuh aspek psikologis loh. Bagaimana otak kita sebenarnya beradaptasi terhadap perubahan cara membaca. Kalau dulu kita fokus dalam membaca satu teks panjang, kini otak lebih sering melompat-lompat dari satu informasi ke informasi lainnya. Mirip seperti saat kita scrolling media sosial. Akibatnya daya fokus menurun. Wira menegaskan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan membaca lewat layar, tetapi juga kemampuan memahami, menyaring, dan mengolah informasi secara bijak. Menurut UNESCO,
tingkat minat baca di Indonesia hanya 0,001%. Artinya hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang benar-benar punya kebiasaan membaca. Sedih kan? Padahal dengan teknologi di genggaman, seharusnya kita bisa membaca lebih banyak dari sebelumnya. Secara keseluruhan, buku membaca di era digital, karya Wira Pratama ini layak dibaca oleh semua kalangan, terutama Gen Z yang hidup di tengah arus informasi tanpa henti. Dari buku ini, aku belajar bahwa menjadi pembaca digital bukan berarti kehilangan makna membaca yang sebenarnya. Justru, kita harus menjadi pembaca yang bijak, yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus merenung, dan kapan harus menatap layar dengan sadar, bukan sekedar terbiasa. Kita adalah generasi yang lahir bersama layar, tumbuh bersama notifikasi, dan hidup di tengah banjir informasi. Jadi, teman-teman, kalau hari ini kita bisa membaca ribuan kata layar di ponsel, pastikan setiap kata itu membawa manfaat. Karena masa depan bukan milik mereka yang hanya cepat membaca, tapi milik mereka yang mampu berhenti sejenak, merenung, memahami, lalu bertindak. Jadi, mari kita buktikan bahwa generasi digital bukan generasi yang terlena, melainkan generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya. Karena masa depan literasi digital ada di tangan kita. Semoga kita semua tidak hanya menjadi pembaca yang cepat, tetapi juga pembaca yang cerdas di era digital. Sekian, terima kasih.